Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pertemuan ke-12 tentang administrasi pembelian dan penjualan. Next slide. Kelompok 2 terdiri dari Aulia Zaldiana Putri, Kadifa Azhara Lutfiani, Ajeng Firayanti Pratiwi, dan Indah Putri Rahayu. Administrasi pembelian. Pengertian pembelian atau purchasing menurut para ahli adalah suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dengan melihat kualitas atau mutu, kualitas dari barang yang dikirim, serta harga dan waktu pengiriman yang tepat. Prosedur dan langkah-langkah dalam pembelian. 1. Memahami keperluan dan mendapatkan permintaan dari pihak yang memerlukan. 2. Pemilihan pemasok. 3. Melakukan pemesanan. 4. Menindaklanjuti dan memantau perkembangan pesanan. 5. Penerimaan barang dan pemeriksaan. 6. Pembayaran faktur tagihan. 7. Pemeliharaan dokumen pembelian. 8. Memelihara dan menjaga relasi dengan pemasok. Bentuk-bentuk pembelian. Yang pertama ada pembelian tunai. Adalah pembelian di mana pembayarannya dilakukan secara langsung pada saat barang diterima. Yang kedua, pembelian kredit. Kredit adalah yang paling umum saat ini melalui penggunaan kartu kredit. Kartu kredit adalah menjadi perantara pada perjanjian kredit di mana bank yang mengeluarkan kartu membayar kembali pedagang secara penuh dan memberikan apa itu kredit kepada pembeli yang dapat membayar kembali bank dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada pendekatan pembelian yang berlainan. Pendekatan pembelian berbeda bergantung kepada apa barang tersebut bernilai rendah atau tinggi, atau apakah mempunyai dampak besar atau kecil terhadap bisnis. Berdasarkan produk yang ada, yang pertama pembelian barang dagangan, yang kedua pembelian berdasarkan biaya, yang ketiga proses tawar-menawar program akreditasi pemasok, yang keempat kemitraan pemasok dan kemitraan pemasok atau perjanjian pembelian. Pengertian penjualan. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penjualan langsung dan melalui agen penjualan. Prosedur penjualan adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur memiliki keterkaitan yang membantu manajemen dalam mempermudah aktivitas. Fungsi-fungsi prosedur penjualan adalah bagian pesanan penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian billing atau pembuatan faktur atau penagihan. Pengertian prosedur penjualan adalah menurut Dr. Zaki Bariduan, urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengirim barang, pembuat faktur atau penagihan, dan pencatatan penjualan. Dalam proses penjualan kredit, sulit dipisahkan antara prosedur penjualan dan piutang, karena prosedur penjualan. Prosedur penjualan, dokumen penjualan ada surat perintah, pengiriman faktur, jaringan yang membentuk sistem penjualan adalah prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, dan prosedur pengiriman. Prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang, prosedur distribusi penjualan, dan prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Next slide.
Aktivitas kegiatan penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim perusahaan dalam rangka meningkatkan jumlah penjualan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tim adalah memudahkan tim penjualan dalam menjalankan tanggung jawabnya, membantu Anda dalam mengalokasikan tim, menjadi prosedur standar dalam tim penjualan. Aktivitas kegiatan penjualan adalah aktivitas administrasi dalam kegiatan penjualan dapat dikronologi sebagai berikut: penerimaan pesanan, penegasan pesanan, pengiriman barang, pembuatan faktur, dan pembuatan laporan operasional penjualan. Next slide. Pengertian prosedur penjualan. Menurut Berituan tahun 2022 halaman 9, prosedur penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur penjualan, dan pencatatan. Pengertian prosedur penjualan dari pengertian prosedur penjualan di atas, maka dapat dijelaskan lebih rinci lagi tentang pengertian keduanya secara garis besar, yaitu prosedur penjualan adalah suatu urutan langkah-langkah yang saling berhubungan satu sama lain, dan di dalamnya terdapat kegiatan penjualan yang terkait dengan proses pertukaran barang atau jasa, serta transaksi yang terjadi berulang-ulang agar mencapai tujuan akhir yang efektif dan efisien. Bagian terkait dalam administrasi penjualan, yaitu bagian penjualan. Bagian penjualan bertanggung jawab melayani kebutuhan barang pelanggan. Bagian penjualan mengisi dokumen order penjualan atau SO untuk memungkinkan bagian gudang dan bagian pengiriman untuk melaksanakan penyerahan barang ke pelanggan. Bagian kredit bertanggung jawab untuk mengecek apakah yang bersangkutan masih layak untuk diberikan fasilitas kredit. Transaksi penjualan sangat tergantung pada bagian kredit, karena sah tidaknya suatu SO ditetapkan oleh bagian tersebut. Setelah SO disahkan, baru kemudian bagian penjualan mendistribusikan tembusan-tembusan SO ke berbagai departemen bagian gudang. Setelah kredit disetujui, bagian penjualan mengirim tembusan SO ke bagian gudang, atau biasa disebut order pengiriman, untuk mengeluarkan barang dari gudang. Selanjutnya, bagian gudang menyerahkan barang sesuai dengan yang tertera pada order pengiriman ke bagian pengiriman untuk segera dikirimkan. Bagian pengiriman juga menerima tembusan SO dari bagian penjualan, yang biasa disebut packing slip, sebagai surat perintah untuk mengirim barang yang diterima dari bagian gudang kepada pelanggan. Setelah barang dikirim, bagian pengiriman membuat nota pengiriman yang diberikan kepada bagian penagihan. Nota pengiriman tersebut antara lain berisi biaya yang diperlukan oleh siapa pengiriman dilakukan, tanggal pengiriman. Bagian penagihan menerima 2 buah dokumen untuk kemudian disatukan menjadi satu faktur. Dokumen tersebut adalah tembusan SO yang diterima dari bagian penjualan dan nota pengiriman yang diberikan oleh bagian pengiriman. Bagian penagihan kemudian membandingkan dan menjumlah semua biaya yang terjadi untuk kemudian membuat faktur yang sesuai. Bagian piutang dan buku besar. Bagian ini mencatat transaksi penjualan yang terjadi berdasarkan dokumen yang diterima atau tembusan faktur penjualan. Bagian piutang mencatat dalam file pelanggan untuk mendapatkan saldo kredit pelanggan dan kemudian membukukannya ke dalam buku besar sebagai dasar untuk membuat laporan. Faktur penjualan. Pengertian faktur penjualan yaitu faktur penjualan sering juga disebut dengan sales invoice, yaitu bukti transaksi berupa tagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Dokumen ini dibuat sebagai bukti transaksi yang menyatakan bahwa barang atau jasa yang telah dibeli oleh pembeli, baik itu dalam bentuk cash maupun kredit. Faktur penjualan membuat data-data penting yang diperlukan melalui dari nama orang, nama barang, harga, tanggal transaksi, potongan harga, serta harga akhir yang harus dibayarkan oleh pembeli. Biasanya dikirimkan kepada pembeli bersamaan dengan pengiriman barang. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bukti yang sah jika pembeli ingin mengkomplain terhadap produk yang dibeli. Seiring perkembangan teknologi, kini sales invoice tidak lagi berbentuk lembaran kertas. Saat ini sudah dibentuk faktur digital yang bisa dikirimkan
melalui email kapan saja dan di mana saja. Berikut adalah contoh pengiriman barang. Fungsi dari faktur penjualan atau sales invoice yaitu yang pertama, sebagai bukti tertulis atas transaksi jual beli yang terjadi, informasi barang atau jasa yang sudah dibeli oleh pelanggan, digunakan untuk memberikan informasi tagihan dan termin pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan. Dapat digunakan sebagai bukti bahwa barang atau jasa telah diselesaikan diberikan kepada pelanggan. Bagi pembeli atau pelanggan, dokumen ini bisa digunakan sebagai alat komplain yang sah jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Next. Cara pembuatan faktur penjualan. Membuat faktur penjualan dapat dilakukan secara manual menggunakan bantuan rumus MS Excel atau software akuntansi online. Pada dasarnya tidak ada aturan baku dalam menyusun sales invoice. Setidaknya dalam satu faktur penjualan membuat kolom dengan informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas perusahaan yang berisi nama perusahaan, logo, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, identitas lengkap pembeli seperti nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang ketiga, ada kode faktur atau nomor transaksi. Ini merupakan informasi yang sangat penting bagi penjual agar bisa membedakan dengan transaksi lainnya. Yang keempat, tanggal transaksi. Yang kelima, detail barang yang ditransaksikan biasanya tersedia dalam kolom yang cukup besar untuk menuliskan deskripsi barang yang dijual, harga satuan, dan juga ada diskon jika ada. Next. Yang keenam, nominal yang harus dibayar. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan kasir serta tanda tangan untuk konsumen. Dengan adanya tanda tangan ini berarti dokumen yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan antara penjual dan pembeli telah sama-sama mengetahuinya. Next. Berikut adalah contoh pembuatan faktur penjualan. Next. Berikut adalah contoh faktur penjualan. Yang berikut adalah contoh invoice. Yang terakhir adalah berikut faktur tagihan dalam faktur penjualan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.